Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video mengejar UTBK 2024 yang membahas materi bacaan dan menulis. Sebelumnya ada teman kalian kemarin-kemarin yang beri masukan untuk tulisannya itu diperbesar agar bisa dilihat dari segala resolusi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Semoga tulisan ini sudah terlihat ya. Lalu juga ada yang request untuk nanti dikasih soal-soal untuk latihan di rumah. Nanti mungkin akan diberikan di akhir sesi ya, beserta kunci jawabannya. Oke lanjut, langsung aja kita bahas. Yang pertama, nomor 1. Kata yang mengalami makna perluasan terdapat pada kalimat berikut, kecuali. Nah, ini harus digarisbawahi kecualinya. Lalu yang ditanya apa tadi? Kata yang mengalami makna perluasan. Nah, kita cari dulu aja nih yang mengalami makna perluasan. Makna perluasan itu apa? Makna perluasan itu, makna meluas maksudnya, itu adalah di mana sebuah kata bisa dipakai di beberapa konteks dengan makna yang berbeda. Sebutannya di sini adalah generalisasi. Oke. Lawannya itu adalah spesialisasi. Nah, gini, kita langsung aja kasih contohnya dari soal. Para tokoh mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan tanpa tekanan agar kursi di DPR terwakili secara benar. Sebenarnya ini udah agak terlihat ya, yang mana makna meluas itu terdapat ada di kata kursi. Ini, kursi itu makna sebenarnya apa? Kursi itu makna sebenarnya untuk dudukan, benda untuk kita duduk, tapi dia mengalami makna meluas atau generalisasi, di mana saat di kalimat ini konteks kursi itu dipakai sebagai posisi jabatan atau mungkin kuota yang ada di DPR gitu loh. Jadi di sini tuh bisa dia mengalami makna luas. Jadi maknanya bukan kursi untuk duduk doang gitu. Jadi tanpa tekanan agar posisi di DPR terwakili secara benar gitu mungkin bisa. Nah berarti jawabannya bukan yang ini kan. Karena kita dicari yang kecuali. Ini bukan gitu. Lalu yang B. Keutuhan fungsi UN terkait dengan pemetaan indeks kompetensi, kelulusan seleksi, dan perbaikan terhadap infrastruktur sekolah. Nah, ini ada dua kemungkinan yang mengalami makna generalisasi. Mungkin bisa di pemetaan atau di sekolah. Dijelasin dari yang pemetaan dulu ya. Pemetaan itu makna awalnya adalah membuat peta, ya kan? Tapi kalau untuk konteks di sini tuh kayak dia membagi beberapa bagian, yaitu indeks kompetensi, lulusan, seleksi, dan perbaikan terhadap infrastruktur sekolah. Jadi kemungkinan besar dia juga mengalami makna peluas atau generalisasi. Lalu sekolah itu dia juga bukan hanya bangunan gitu. Dia bisa bisa juga waktu. Kayak misalkan gini, besok jam 7 ada sekolah gitu. Bukan ada sekolah, bukan bentuk bangunan ya, tapi kita belajar atau waktunya sekolah gitu. Jadi bukan hanya sekedar bangunan sekolah gitu. Ini kemungkinan besar bukan yang ini. Lalu yang C, para sarjana lingkungan berkumpul di Kanada untuk mengikuti konferensi internasional tentang perubahan iklim. Kalau ini sudah jelas ada makna spesialisasi atau makna menyempit.
yaitu di sarjana. Kan yang kita carikan yang spesialisasi kan. Mungkin ini jawabannya. Kalau ini kita tulis jawabannya ya. Kenapa sarjana? Karena dulu sarjana itu dipakai hanya untuk orang-orang yang pintar, bukan hanya untuk. Dulu orang-orang pintar itu disebutnya sarjana. Jadi orang pintar, orang yang cerdas, orang yang ahli gitu dulu disebutnya sarjana. Tapi sekarang dia berubah maknanya, mengalami penyempitan. Jadi orang yang sarjana itu hanya dikhususkan untuk orang yang sudah lulus perkuliahan atau menyelesaikan perkuliahan S1 lah. Nah itu disebutnya sarjana. Sekarang orang yang pinter nggak sarjana ada gitu. Ngerti nggak? Jadi bukan sekarang kalau dia pinter belum tentu sarjana gitu. Kalau dulu oh dia pinter sebutannya udah oh dia sarjana gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Makanya dia mengalami makna menyempit atau spesialisasi. Lalu yang D, kapal-kapal Australia berlayar sejak beberapa hari yang lalu mencari kotak hitam pesawat MH370. Nah, ini ada kata kotak hitam. Kotak hitam itu, ya kotak hitam kan gini ya dulu. Sorry, sebelum ada mungkin ada pesawat disebutnya ya udah kotak hitam. Sekarang udah ada kotak hitam di pesawat. Itu maknanya juga mengalami luasan. Karena kotak hitam itu adalah sebuah kayak benda untuk kita tahu komunikasi yang dilakukan dalam pesawat tersebut. Dan biasanya bisa kita pakai kalau misalkan ada kejadian tidak mengenakan gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi melalui kotak hitam. Tadi mengalami generalisasi. Bukan yang ini jawabannya. Lalu yang maaf, apakah Bapak tahu gedung induk tempat seminar berlangsung? Ini juga ada dua kemungkinan. Bisa dikata Bapak atau bisa dikata induk. Kata Bapak bisa saja mengalami generalisasi karena kalau dulu itu Bapak itu ya udah Bapak kita gitu. Bapak kandung lah, ayah gitu. Pokoknya ya ayah, ayah lah. Tapi mengalami generalisasi karena kita bisa aja bilang orang yang lebih tua, laki-laki dengan sebutan Bapak. Misalkan kita ketemu orang tua di jalan, orang tua kayak orang yang lebih tua dari kita di jalan udah berumur tapi tidak terlalu berumur, gimana tuh kita nyapa bapak gitu, dia bukan bapak kandung kita tapi kita nyebutnya bapak. Nah kan mengalami generalisasi tuh. Lalu yang induk juga nih kemungkinan besar karena induk itu adalah makna sebenarnya adalah orang tua hewan lah, ibunya hewan. Tapi juga bisa sekarang dipakai sebagai mungkin pusat atau markas besar gitulah. Pokoknya ya mengalami generalisasi. Nah itu sebenarnya kan kita dari tadi itu cuma asumsi ya, asumsi yang tidak 100% benar. Tetapi kalau untuk kasus kayak gini, kita bisa cari aja langsung kata yang memang benar-benar sudah pasti gitu loh mengalami entah generalisasi atau spesialisasi. Nah, itu ada di kata sarjana gitu. Gak mungkin kita jawab yang lain karena ini jawab yang pasti. Oke, lanjut. Nomor 2. Kata yang mengalami makna menyempit terdapat pada kalimat kecuali. Nah, ini lawanan dari kata yang tadi dari nomor sebelumnya. Kita sekarang mencari yang generalisasi atau yang maknanya meluas. Oke. Kita coba cari dulu aja yang menyempit mana aja nih. Atau kita coba satu-satu dari A, B, C, D, E. Yang A, bangunan sekolah tersebut sudah lama tidak direnovasi. Nah ini tadi udah jelasin ya, kemungkinan ada di sekolah itu bisa saja dia waktu atau kegiatan atau bangunan gitu lah ya. Jadi ini
bisa aja dia generalisasi. Oke, ini kemungkinan bisa, tapi kita lihat yang lain dulu aja. Kita pastiin nih yang benar-benar pas tuh yang mana. Yang B, para pendeta baru saja mengunjungi lokasi bencana. Nah, ini ada di kata pendeta nih. Dulu sama, pendeta itu sebutan untuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tapi lama-kelamaan mengalami penyempitan kata. Dia menjadi orang yang ahli agama dalam agama Protestan. Maaf kalau misalkan saya salah, tapi ini sudah mengalami penyempitan kata gitu ya untuk pendeta. Orang-orang pintar belum tentu kita bisa sebut oh dia pendeta, nggak bisa, belum tentu gitu ya. Lalu yang C itu, kami belajar membaca dan menulis kaligrafi di madrasah. Nah, ini juga di kata kaligrafi. Kaligrafi itu dulu adalah seni menulis indah. Ini bisa dicontohin kali ya. Pokoknya gini lah. Dia seni menulis indah. Tapi dengan bahasanya ya terserah, pokoknya dia menulis indah, mau Indonesia mau Jepang gitu, itu dulu kaligrafi. Kalau untuk sekarang kaligrafi itu mengalami penyempitan makna, dia itu khusus untuk Arab doang gitu, dia untuk tulisan Arab indah aja. Jadi kalau orang kaligrafi udah intinya ke Arab gitu, dia mengalami penyempitan kata, ini tidak bisa dipakai atau salah. Lalu yang D, entah dari mana sumber bau busuk yang tercium oleh mereka. Nah, ini bisa kemungkinan ada di busuk atau sumber lah ya. Kalau busuk itu dia dulu kan dibilangnya itu bau atau sesuatu yang tidak enak untuk dicium. Tapi sekarang itu khusus untuk buah aja gitu loh. Untuk buah yang basi. Atau sumber itu tempat keluar. Kalau sumber kayaknya enggak deh. Mungkin busuk doang. Ini juga asumsi doang ya. Lalu yang E itu, walaupun sebagai seorang pembantu, dia tidak pernah merasa malu gitu. Nah, di sini ada membantu. Pembantu itu dulu adalah orang yang membantu gitu ya. Membantu. Tapi sekarang itu mengalami penyempitan kata menjadi ART atau asisten rumah tangga. Dia khusus orang-orang yang membantu di dalam rumah tangga. Jadi misalkan kita, kalau mungkin dulu kita ngebantuin orang nih, bantuin apa? Bantuin ngerjain tugas. Nah, dia mungkin disebutnya pembantu. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak bisa dibantu gitu. Udah beda makna. Karena mengalami makna penyempitan. Jadi kalau untuk nomor 2 ini kemungkinan jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Mungkin ini jawaban dari saya ya. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, boleh tulis aja di kolom komentar beserta alasannya kenapa gitu, oke? Ya, ini kalau kayak gini sih kita harus banyak-banyak baca aja, banyak-banyak eh, gali-gali terus kosakata bahasa Indonesia. Ini kemampuan pemahaman umum lah. Tapi kalau untuk logika itu masih bisa berjalan dengan kayak tadi gitu loh. Kita cek satu-satu aja jawabannya. Mana yang paling pas gitu. Oke, lanjut yang nomor 3. Bacalah teks berikut. Nah, ini juga nih, ini ada tips sedikit untuk kerjaan kayak gini. Kalau pemahaman baca menulis gitu, kita nggak usah baca teksnya gitu. Kita coba aja dulu. Pertanyaan utamanya apa? Kemungkinan kalau pertanyaan utamanya udah langsung to the point, kita nggak perlu baca lagi nih teks-teks panjang gini kan, buang-buang waktu ya. Nah, kayak gini nih, kata bisa pada kalimat 12 berhomonim dengan kata bisa pada kalimat, nah ini homonim.
Homonim itu apa? Antara kita garis bawahin dulu. Homonim itu dia katanya sama, hurufnya sama. Kayak gini. Bisa dan bisa. Ini sama persis nih. Pengucapannya, tulisannya, tapi maknanya beda. Oke. Ada lagi namanya homofon. Dia tulisannya beda, tapi penyebutannya sama, maknanya beda. Kayak gitu. Misalkan sanksi pakai G dan sanksi pakai K. Sanksi pakai G itu artinya adalah bimbang, sanksi pakai K itu artinya hukuman. Nah, dia pengucapannya sama, tulisannya beda, dan maknanya juga beda. Lalu ada lagi namanya homograf. Homograf itu penulisannya sama, persis tulisannya sama. Misalkan kayak apa nih, misalkan mungkin apa contohnya ya, pokoknya gini, kalau sorry nggak nemu contohnya. Kalau homograf itu tulisannya sama, sama nih kayak homonim, tapi pengucapannya itu beda. Paham nggak? Dia pengucapannya, misalkan kalau ini sanksi sama sanksi, dia pengucapannya sama tuh sanksi. Kalau homograf misalkan sanksi, yang ini sengsi gitu, tapi tulisannya sama. Nanti deh kalau misal ketemu contohnya mungkin bisa dilanjutin ya. Nah, ini yang ditanya itu kata bisa pada kalimat berhomonim dengan kata bisa. Nah, homonim yang tadi nih, tulisannya sama tapi maknanya beda. Kayak yang kalimat 12 apa? Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis tak diizinkan untuk berpergian jarak jauh. Nah, bisa di sini adalah maknanya dapat gitu. Jadi gini, kalau misalnya bisanya kita ganti dapat. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak dapat divaksin karena alasan medis tak diizinkan untuk berpergian jarak jauh. Nah, cocok kan? Kita coba aja dari A. Yang A, setiap mahasiswa bisa mengajukan semester pendek di kampusnya. Ini salah, karena maknanya sama. Setiap mahasiswa dapat mengajukan, sama kan? Lalu yang B, supaya dapat melakukan aktivitas berikutnya, Anda harus menyelesaikan tugas sebelumnya. Ini juga salah, maknanya sama. Yang C, hore, sekarang saya dapat membuat teleskop dari bahan sederhana. Salah juga. Yang D, sesampainya di gerbang objek wisata, Anda dapat langsung masuk dengan menunjukkan tiket. Ini salah juga. Yang E, kini dapat ular telah menjalar ke organ tubuh lainnya. Nah, ini jawabannya yang benar. Kenapa? Bisa di sini maknanya tuh beda dengan bisa yang di kalimat nomor 12 yang maknanya dapat. Kalau di sini bisa dalam jawaban E itu adalah maknanya racun ya. Racun ular. Ini racun ular menjalar ke organ tubuhnya. Jadi jawabannya E. Oke. Nah, yang nomor 4 sama nih, ada teks. Kayaknya ini gue juga nggak usah dibaca lah ya, panjangan. Pertanyaannya, konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Bagian rumpang itu bagian yang kosong pada kalimat 8 adalah, nah, konjungsi adalah kata penghubung. Pada kalimat 8 mana kalimat 8? Banyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui bla bla bla. Ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui. Harusnya ini karena ya, kalau secara logika. Karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Jadi ini akibat nih, suatu hal yang terjadi gitu loh. Akibatnya apa?
akibat dari kejadian sebelumnya sebanyak 3 rumah warga terendam dan satu jembatan tidak bisa dilalui karena ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Karena ini digunakan gimana? Ini kita tanpa ngeliat eh, jawabannya dulu ya, pilihannya. Kita secara logika dulu aja. Karena itu dipakai ketika kita menjelaskan sebuah sebab akibat, ya enggak? Jadi gini, ini karena ini akibat dulu nih. Ini sebab. Nah, kenapa akibat dulu? Kalau karena itu dia menjelaskan sebabnya, misalkan gini. Gue dapat nilai jelek karena nggak belajar. Dapat nilai jelek itu apa? Akibat kan, hal yang kita dapat karena nggak belajar itu apa sebabnya gitu. Ya gue nggak dapat nilai bagus karena gue nggak belajar. Nah itu sebab akibat. Nah pilihannya apa? Ada nggak karena? Oh ada nih, kita langsung aja kan udah dibahas. Kita bahas dulu misalkan yang apabila. Apabila itu kita seharusnya kata penghubung itu menjelaskan syarat. Misalkan gini, gue mau naik mobil sama lu apabila lu udah bisa nyetir gitu. Itu syarat. Gini, apabila di sini tuh syarat kondisi gitu. Oke. Apabila kalau bahasa sehari-hari apa sih, kalau gitu ya. Kondisinya gini. Eh contoh lain, gue mau main basket kalau gak hujan. Nah, gitu. Itu apabila. Kalau kita pakai di kalimat nomor 12, kalimat nomor 8 itu nggak bakal masuk karena ini sebab akibat gitu. Sebanyak 3 rumah warga terpendam dan satu jembatan tidak bisa dilalui apabila ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Itu kan gak nyambung tuh. Itu dia bukan syarat gitu. Oke. Lalu yang B, tetapi. Nah, tetapi itu dia menjelaskan suatu hal yang bertolak belakang. Misalkan pokoknya dia kayak bertolak belakang gitu. Misalkan ini ngejelasin, bukan bertolak belakang juga sih. Dia lebih kayak menjelaskan suatu hal yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya gitu. Bisa juga melawan kalimat sebelumnya. Misalnya ini positif, ini negatif. Misalkan gini, ini ada orang lagi gibah nih. Si siapa ya namanya? Misalkan si Agus orangnya baik tapi orangnya suka begini gitu. Ya kan pakainya tapi tuh. Pokoknya berlawanan gitulah ya. Lalu kalau yang C ini hingga itu sampai, dia itu menunjukkan sampai. Misalkan gini, aku kata-kata gini, aku akan mudik hingga nggak masuk sih kata-katanya. Ini kata-katanya rada menggelikan ya, tapi ya udahlah. Aku akan mengejarmu hingga akhir hayatku. Nah, kan gitu tuh contohnya. Ya begitulah, ganti aja langsung geli gitu. Ini juga sehingga juga sama kayak yang tadi ya, sama kayak hingga gitu. Oke, jawabannya berarti yang cuma tadi kepikiran nih gara-gara kita menjelasin ini rada banyak. Tadi mungkin kita bahas balik dulu ya, kita bahas yang generalisasi dan spesialisasi. Tadi tuh sebenarnya ada contoh lain.
Ini ada generalisasi, nggak usah ditulis. Spesialisasi lanjutnya ada ameliorasi, bener gak ya? Pokoknya gini, ameliorasi sama peorasi. Ameliorasi itu mengalami perubahan yang baik lah, membaik gitu. Peorasi memburuk, atau lebih enaknya dibilangnya apa ya? Lebih kurang enak dibaca gitu. Contohnya apa? Contohnya gini. Bini dengan istri. Bini ke istri itu mengalami ameliorasi karena dia mengalami perubahan makna lebih baik. Kalau dulu tuh bini, bukan dulu sih, sampai sekarang mungkin bini itu dinilainya kata yang kurang sopan lah, kurang baik gitu. Jadi ada kata istri. Nah, kalau kebalikannya istri ke bini itu mengalami peorasi karena dianggap istri diubah jadi kata bini itu mengalami penurunan kata bini lebih dianggap kurang sopan lah intinya, kebalikan yang gitu. Oke. Mungkin ada contoh lain, misalkan ini yang menjadi sebuah apa ya bilanglah, sebuah bisa dibilang yang menarik lah ya. Dulu gini, dulu orang-orang tuli, sorry, maaf, kata tuli itu dibilangnya adalah kata yang kurang sopan, makanya disebut sekarang diganti dengan tunarungu. Oke. Nah, itu dianggap mengalami ameliorasi karena dia membaik, tapi pada faktanya banyakkan orang-orang atau teman tuli kita itu tidak ingin dipanggil dengan tunarungu. Mereka lebih suka dipanggil dengan teman tuli. Nah, ini jadi sebuah hal yang menarik gitu loh. Orang-orang memberikan kata tunarungu maaf, itu dianggap lebih baik daripada kata tuli. Tapi orang yang menyandang sebagai teman tuli itu lebih suka dipanggil sebagai teman tuli dibanding dengan tunarungu begitu. Kalau mungkin aku udah salah, asik aku. Kalau mungkin gue udah salah, mungkin bisa sharing juga di kolom komentar ya. Ini cuma sharing-sharing aja gitu loh, kita sama-sama belajar. Lanjut, nomor terakhir, nomor 5. Langsung baca soalnya. Kata yang tepat untuk melengkapi bla 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 pada kalimat 7 adalah kalimat 7 apa tuh? Prioritas ini bla 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 diciptakan melalui 3 layanan pendampingan, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter. Kata yang tepat apa nih? Bahkan justru kemudian akan selalu. Kalau kita gini, kita baca dulu kalimat pertama apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan bahwa prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada beberapa hal. Nah, di sini ada kata akan. Kemungkinan besar apa yang diomongkan di kalimat berikutnya itu belum terjadi atau rencana gitu, rencana. Oke. Nah, ini kemungkinan besar juga ini adalah salah satu dari rencana yang akan dibuat. Jadi prioritas ini tuh belum dilakuin gitu loh. Coba kita lihat kalimat sebelumnya. Fokus ketiga adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Nah, ini juga kalimat sebelumnya tidak tidak menjelaskan sebuah hal yang sudah terjadi juga. Jadi kemungkinan besar prioritas ini akan diciptakan melalui 3 layanan pendampingan, advokasi, dan seterusnya. Energisasi ini ya, kalau secara cepat gitu. Kalau kita membandingin sama yang lain dengan bahkan itu digunakan untuk menguatkan
statement sebelumnya. Jadi ini ada statement, terus bahkan ini dikuatin lagi. Kalau di kasus ini kan statement sebelumnya itu kita menjelaskan sebuah, tulisannya menjelaskan sebuah apa namanya, keterangan aja. Di sini nggak, lalu kalimat selanjutnya nggak ada tuh yang menguatkan kalimat sebelumnya. Contoh simpel lagi nih, misalnya yang lagi rame apa, Coldplay. Lagi rame banget nih. Coldplay itu band yang sangat terkenal gitu di seluruh dunia. Bahkan tiketnya sold dalam waktu 30 detik saja. Nah itu kan penguatan statement sebelumnya. Sedangkan untuk di kasus ini tuh enggak gitu. Kasus ini tuh dia enggak menguatkan statement sebelumnya. Jadi bukan ya, bahkan kalau justru itu bisa digunakan sebagai kalimat persetujuan atau penolakan, atau dengan makna yang berbeda. Misalkan gini, kalau susah juga ya nyari justru ya, lu daripada capek-capek mending cari sendiri. Nggak, ini nggak nemu aja. Kalau justru itu pokoknya berlawanan lah, kayak tapi dia lebih ke merujuk statement sebelumnya. Justru itu bisa melawan statement sebelumnya gitu ya. Lalu yang kemudian adalah sesuai urutan. Jadi gini, dia adalah lanjutan susunan dari statement sebelumnya. Jadi misalkan gini, ada cara membuat roti bakar gitu. Nah di statement sebelumnya ini ada, oleskan mentega di atas roti bakar di atas roti tawar. Kemudian masukkan roti yang sudah dioleskan mentega tersebut ke dalam oven. Nah itu dia susunan urutan gitu. Kalau akan sudah tadi, lalu ini kenapa kemudian bukan? Coba gini, prioritas ini kemudian diciptakan melalui 3 layanan pendampingan, vokasi, dan sosialisasi penguatan karakter. Nah ini nggak cocok nih, karena sebelumnya ini nggak ada ngomongin tentang urutan-urutan gitu loh. Dia lebih menjelaskan fokus kedua apa, fokus ketiga apa. Kecuali kalau misalkan gini, yang ini itu fokus keempat gitu, jadi masih nyambung. Kemudian fokus keempat adalah gitu-gitu. Nah itu masih nyambung karena dia hubungannya dengan urutan kalimat sebelumnya. Lalu yang terakhir gitu, selalu. Kalau selalu itu mengibaratkan kata itu digunakan ketika statement sebelumnya atau statement yang dimasukkan kata selalu terjadi terus menerus gitu. Misalkan gini, ini gampang sih sebenarnya. Setiap pagi aku selalu makan roti gitu. Ya itu statement gampang sih lah ya. Tapi kalau untuk di sini prioritas ini selalu diciptakan melalui 3 layanan pendampingan, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter. Ini juga nggak mungkin karena di awal aja ini cuma baru rencana kan, akan gitu ya, ini nggak kelihatannya akan. Kalau rencana itu ya nggak mungkin selalu dilakukan karena dia belum dilakukan gitu ya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan papan tulis kali ini, semoga dapat dipahamin dan diaplikasikan dalam pembelajaran kalian. Nanti akan ada contoh-contoh soal beserta kunci jawabannya di akhir video. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.